Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jepen dimanapun berada. Kali ini saya berada di sebuah sumber atau sendang ya, dan orang kampung sini mengatakan bahwa namanya adalah kali, tepatnya Kali Mbeji. Saya berada di sendang Kali Mbeji di wilayah Yogyakarta. Ini tepatnya di Dusun Kulwo, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan menguak dua versi antara alam nyata dan alam gaib, di mana sendang ini ternyata ketika saya melihatnya banyak sekali fenomena, baik itu yang nyata maupun yang gaib ya. Dan kita akan mulai dari sini. Fenomena nyata bahwasanya di pohon ini kalau kita lihat, coba kamera tunjukkan pohon. Ini ada dua pohon. Di luarnya sini adalah pohon bulu. Kemudian di dalamnya itu ada pohon jati. Gitu. Jadi di dalamnya pohon jati mungkin udah ribuan tahun ya, sampai pohon jatinya kering. Ini diameter mungkin ada lebih berapa meter ya. Kemudian secara fenomena alam nyatanya di sini ada dua pohon yang saling keterkaitan, kemudian yang satu dibalut dengan pohon yang di luar yaitu pohon bulu. Kemudian untuk fenomena gaibnya, dari saya melihat di sini ada pusaka zaman kerajaan Majapahit tanpa warangka, kemudian juga untuk gagangnya itu langsung dia berbentuk kepala naga. Itu oke pemirsa, kemudian kita akan menelusuri lagi untuk lebih jauh di sini. Dari pintu gerbang di sini ada gapura besar, secara gapura gaib ya, pintu masuk. Kemudian penjaga utama, kita lihat di sini. Ada sebuah batu, sepertinya batu biasa, tapi kalau secara fenomena alam nyata ini hanya batu kapur yang dulunya bekas digerasi, tapi dia nggak jadi berani, entah mungkin karena bisikan atau apa. Kemudian di fenomena gaibnya di tempat ini ada sosok penunggu Banaspati. Jadi dia kalau pas menjelma atau mewujudkan atau menampakkan diri, dia akan keluar dari sini berbentuk seperti bola api bulat. Dan kemudian di sana ini seringnya dia ke arah sana. Itu coba lihat di sana, itu ada sebuah tobong ya, sebuah tobong gamping namanya, atau pembakaran batu. Jadi simbah ataupun sosok gaib Banaspati ini dia ketika keluar malam itu berbentuk bulat, dan dia akan bertengger di batu besar itu, tobong itu yang terbengkelai. Itu emang fenomena di sini sangat mengasihkan, dan kita akan lebih menelusuri ke dalam lagi. Ini banyak warga di sini, mereka suka berenang, kemudian juga bercocok tanam, bertani ya, warga di sini. Kita lihat di sebelah sana itu ada pohon kecil, pojok kali itu ada dua pusaka kembar. Itu dengan lo 3 tapi agak kecil. Dua pusaka kembar, lo 3 agak kecil. Di pojok sana juga ada itu tombak, tapi sudah tidak punya tongkatnya ya, tombak pada zaman dulu di sudut itu antara dua pohon yang di pojok sana. Oke pemirsa, dan masih banyak lagi fenomena ataupun secara alam nyata maupun gaib di sini, dan kita akan menguak satu persatu. Kita lanjutkan ke sendangnya. Sendang Kali Mbeji, sumber utamanya dari sini. Ini mungkin tidak boleh untuk mandi dan sebagainya. Ini sumber yang kedua di sebelah sana, dan itu yang di tengah itu adalah yang buat mandi ya. Jadi saya jelaskan untuk secara penglihatan saya. Di sendang yang di tengah sini ada ikan lele, warnanya putih, tapi dia hanya kepala dan badan sampai ekornya itu hanya berwujud duri. Dia hidup di sana.
dia hidup di dalam air itu. Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi bagi Anda yang bisa melihatnya secara punya kekuatan batin, silahkan dilihat. Di situ ada seekor lele. Oke, kita berjalan di sini, kita mau coba masuk. Banyak ikannya. 3 sumber utama di sebelah sana itu mungkin dia dilindungi dan tidak boleh buat mandi. Itu sumber langsung dari bumi, dari gunung yang sebelah sana mengalir di sini. Yang kedua, nah ini adalah tempat orang mengatakan apa namanya ya? Bukan ikan berbentuk ikan hanya kepala, tapi badannya dia duri sampai buntut. Rojo lele apa namanya ya? Aku lupa. Oke, yang jelas seperti itu dia di sana. Dan kemudian di dalam sini, pas di tengah sumber ini, saya melihat ada banyak kecil. Dia bentuknya melingkar atau orang Jawa mengatakan anggrem. Ada banyak anggrem di sini, pas di tengahnya sini. Banyak ataupun angsa ya, ini murni dari emas murni. Dia berada di tengah situ, melungker ataupun dia tidak berdiri tapi melingkar, agak setengah tidur gitu ya. Itu kemudian kita lihat lagi ke sebelah sana, agak ke belakang kali. Coba kita lihat bersama, di sana ada sebuah pusaka godo warna hitam besar. Itu di sebelah belakang tembok itu ada batu 2, itu agak miring ke aliran sungai. Nah, disitulah tempat pusaka ataupun gajah hitam itu. Itu kalau lihat kita di sana, itu ada, biarpun nggak begitu kelihatan, tapi itu kayaknya tempat sesaji ya, tempat sesaji mungkin dari orang kampung sini katakanlah, atau mungkin untuk di sini apa namanya ratulan dan sebagainya. Di situ ada patung tapi dia tidak punya kepala, hanya patung dari badan leher ke bawah, mungkin karena rusak atau termakan usia. Itu dari pohon ini juga ada pusaka, saudara, ada pusaka keris juga. Kalau ini agak panjang untuk kecil. Kemudian dikelilingi dari area ini, saya melihat banyak sekali putri-putri yang di sini, area yang di sini, terutama yang di arah sini. Ini banyak putri-putri yang penunggu kali ya, peri kalau saya mengatakan. Halus-halus dan cantik-cantik peri-pria di sini. Dan saya yakin ini tidak mengganggu daripada orang yang mandi ataupun mencuci di sini. Kita lihat di sana, di pohon, antara 2 pohon itu juga apa namanya singgasana. Di sana ada singgasana dari sampai ke bawah. Coba kita lihat dari dekat. Pohon munggur dan akar beringinnya dia ke bawah, entah mungkin terbawa dari alam ya. Jadi fenomena alam nyata, pohon beringin berada di atas pohon, hidup di atas pohon munggur. Dan ini akar yang saya pegang, ini adalah akar yang dari pohon beringin. Coba di zoom sampai ke atas sana akar ya. Ini kuat ya. Fenomena alam seperti ini. Kemudian kalau kita bisa, saya sebetulnya butuh 1 mediator mungkin untuk menguak apa yang ada terjadi di sini dan benar apa tidak sesuai dengan yang saya omongkan. Ada orang di sawah, kalau yang sana juga ada warga di sini. Ini kita coba akan bertanya sebentar, Mas,
Coba sini mas. Mas asli warga sini ya? Nama? Warga Meriki, Pak. Oh, Wakiti, nama Wakiti, dia warga di sini di dekat Sendang ini, kemudian dia bertani di sini. Caranya di sini mas ya? Oh gitu. Ini saya melihat dia juga ada sedikit apa namanya ya, ada kemampuan dan saya merasakan dia siap. Kalaupun maksudnya dari secara raganya ini untuk dari mediasi kita untuk menguak apa yang ada di sini. Saya yakin bisa, namun kita nggak bisa berani langsung itu, kita akan mencoba untuk bertanya lebih dalam. Bapak Wakil tahu, oh ini ada makam kecil. Bapak Wakil, mohon ini kalau misalnya ini untuk sejarahnya atau mungkin ini tempatnya siapa? Tahu? Kula mboten ngertos, mereka ini gak ada tiang riyin. Oh ini dari dulunya sudah ada ya sebuah para sampun simbah. wonten, Pak. Ya. Kula namung uri-uri. Resik-resik nonton tamu. Ya. Gitu. Baik, saya akan mendeteksi siapa yang ada di sini. Semoga Allah mengizinkannya. Saya melihat tidak ada sejarah manusia yang dimakamkan di sini. Nah, namun dari mata batin saya mengatakan bahwasanya ada dari keluarga di sini, keluarga alam gaib, keluarga yang terpandang, dan dia meninggal di sini. Mungkin waktu dulunya jin yang menjelma, kemudian menjelma jadi binatang atau apa, kemudian dia meninggal saat menjelma. Sehingga dia mati dan dari warga gaib di sini atau lingkungan di sini dia dimakamkan di sini. Dan kemudian kenapa ini dibuat semacam makam di sini? Saya merasakan mungkin seorang juru kunci dulu pernah didatangi dari gaib, kemudian mengatakan bahwa sini adalah tempat makamnya tokoh gaib yang berada di Sendang sini, dan minta dijadikan sebuah tenger ataupun petilasan. Itu dari mata batin saya. Jadi tidak ada jasad manusia yang dimakamkan di sini, namun sejarah dulu ini adalah meninggalnya tokoh gaib yang berada di sini, meninggal kemudian dia dimakamkan di sini, dan dari gaibnya minta ini agar jangan sampai diinjek-injek manusia, jadi dibuatkan semacam makam ini. Itu dari analisa dan pandangan saya. Allahu alam, kebenaran seperti hanya Allah yang tahu dan orang masa lalu yang tahu. Saya sendiri hanya memprediksi. Untuk keyakinan, kepercayaan dan sebagainya saya kembalikan kepada sahabat Depen tercinta. Baik, demikian untuk Bapak Paidi, saya sebetulnya butuh dari warga sini untuk mediator. Mungkin siapkah untuk saya minta bantuan sebagai mediator di sini? Kira kata sik nonton Pak mangke pundi sing kelebon. Oh gitu ya. Tapi dari yang di sini kayaknya mengarahnya ke sini. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakiti kayaknya nggak bersedia, dan saya sendiri karena tidak berani untuk memaksakan, dan saya juga tidak membawa mediator. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menguak secara pemanggilan gaib yang di sini, karena juga tidak ada mediator di sini. Begitu pemirsa, fenomena dua versi antara alam nyata dan alam gaib di sini begitu indah, begitu mempesona. Kita yakin, kita sadar, dan kita juga percaya bahwasanya emang hidup di antara dua alam itu saling menyatu, antara alam manusia dan alam jin. Fenomena yang nyata dari pohon-pohon tadi yang antik unik, kemudian juga pusaka banyak di sini. Dari penunggu yang di gapura masuk itu adalah sosok gaib Banaspati, ada bertengger di batu, dan itu merupakan sebutan maut. Jadi sekalian mengingatkan untuk warga sini, jangan suka punya anak kecil dan sebagainya bermain di atas batu atau di sekeliling batu itu, karena takutnya mengganggu dan kemudian nanti terjadi konflik energi. Begitu, ada sudut maut satu di sana.
di batu itu, kemudian sudut maut yang kedua ada di pojok sana, pojok kali itu adalah sudut maut kedua. Jadi kalaupun anak bermain, orang tua bermain dan sebagainya, mohon ada sopan santun, jangan asal nginjek di situ ataupun hati-hati. Untuk kencing di situ saya rasa juga berbahaya karena di situ ada sudut mautnya. Kemudian di pohon masuk sini dan di sendang yang pertama dan kedua itu juga ada sudut maut. Dalam arti sudut maut itu bahaya bagi orang yang suka bercanda, bergurau, apalagi tidak punya tata krama dan sopan santun dalam dia mandi ataupun bermain di sendang ini. Pemirsa, dari hasil pendekatan kita, Bapak yang asli warga sini, Bapak Wagidi bersedia untuk menjadi mediasi. Kita akan menguak siapa sebenarnya yang berada di sini secara goib, jaga sebuah istana ataupun kerajaan goib, kemudian juga rajanya siapa dan penghuninya bagaimana, serta apa saja yang ada di sini, dan lebih-lebih kronologi ini sendang ini terbuat sejak kapan. Semoga bisa kita menguaknya dan kita akan saksikan bersama. Semoga Allah mengizinkan. Baik, untuk Bapak Wagidi saya minta rileks saja, slow dan terpejam dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, kosongkan pikiran, semakin kosong, semakin kosong, semakin kosong. Subhanallah, lepaskan, buang dan terima. Jangan ditolak, lupakan raga Anda sedang tidur, raga Anda tidak bekerja, yang bekerja adalah alam bawah sadar Anda. Dari goib yang di sini udah masuk, tapi dia tidak mau berinteraksi, dia tidak mau berbicara, dan saya selentingan ada mendengar suara azan. Salah satu faktor mungkin dia mengingatkan agar kita berhenti untuk pemanggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada azan di sana, suaranya terdengar sampai di sini, dan kita akan break sebentar untuk saatnya zuhur. Dan insya Allah nanti sehabis zuhur, kalaupun ada keikhlasan, kerelaan dari goib di sini, kita akan mengulang kembali
Namun jika tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa untuk mewujudkan dari keinginan warga yang di sini. Demikian pemirsa, dan kita akan sudahi dulu untuk memasuki sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dirasakan? Orang no ya. Orang no. Nggak bisa masuk. Sebetulnya sudah masuk tadi, cuman karena faktor waktu yang kurang tepat atau saat yang tidak pas gitu, jadi dia tidak mau berinteraksi dan tidak mau menerima. Belum merasakan apa-apa ya? Oh belum ya. Gitu. Tapi terima kasih sekali atas kesediaannya dan kerelaannya, dan mohon maaf dan Sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kayak ini mana,